warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Widodo Setiadi selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Trenggalek. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Zaini Fasya SAG MPDI selaku dosen pembimbing magang MTSN 2 Trenggalek. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing Magang di MTSN 2 Trenggalek dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Berdirinya saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan lesson study tahap perencanaan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Trenggalek. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pemaparan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh guru model dari kelompok magang MTSN 2 Trenggalek. Acara ketiga, penyampaian masukan-masukan dari anggota lesson study. Acara keempat, penyampaian masukan-masukan dari Bapak dan Ibu Guru Pembimbing Magang MTSN 2 Trenggalek. Acara kelima, pengarahan dan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alvina Nur Amalia. Pada magang 2 ini saya mengajar mata pelajaran matematika di kelas 8A dan 8C. Dan guru pamong saya adalah Ibu Dr. Anda Maftuha. Oleh Bapak Zaini Fasya, saya ditunjuk sebagai guru model dalam praktik lesson study. Berikut akan saya paparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Mata pelajaran matematika, materi pokok persamaan garis lurus, submateri gradien garis lurus, kelas 8, alokasi waktu 2x40 menit. Untuk kompetensi intinya sudah tertera pada RPP. Untuk KD-nya ada KD 3.4, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada IPK 3.4T2, yaitu memahami cara menghitung gradien pada persamaan garis lurus. Kemudian ada KD 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Dan IPK 4.4.2, membuat gambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius dan menghitung gradiennya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik melaksanakan diskusi kelompok untuk memahami cara menghitung gradien pada persamaan garis lurus dengan benar. Jadi untuk kegiatan dunia nanti akan saya buat kegiatan berkelompok. Yang kedua, peserta didik melaksanakan diskusi kelompok untuk membuat gambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius dan menghitung gradiennya dengan benar. Materi pembelajaran yang akan disampaikan adalah yang pertama, memahami gradien persamaan garis lurus. Yang kedua, menggambar grafik persamaan garis lurus. Metode pembelajarannya yaitu pendekatan saintifik dan STEAM. Saintifik itu ada beberapa kegiatan, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan komunikasi. Sedangkan STEAM menekankan pada pengetahuan dan keterampilan. Jadi pada kegiatan pembelajaran nanti ada penilaian untuk pengetahuan dan keterampilan. Alat bahannya ada laptop, papan tulis, papan koordinat kartesius. Untuk papan koordinat kartesiusnya nanti akan saya buat dari kertas, karena kemarin saya mengajar di kelas 8A itu belum ada papan untuk koordinat kartesius. Contohnya seperti yang ada di depan.
kemudian spidol dan menghapus. Untuk sumber belajarnya ada buku siswa, buku guru yang sudah biasa digunakan oleh Bapak Ibu. Bukunya adalah buku matematika ini. Kemudian juga ada modul dan bahan ajar, sumber internet. Tetapi untuk sumber internet ini saya belum tahu apakah nanti siswanya boleh membawa HP atau tidak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya sudah sangat lengkap sekali untuk perencanaan kegiatan pembelajaran. Namun siswa itu kan dalam waktu 2 kali 40 menit itu terkadang kalau terus menerus dipacu untuk belajar. Nah, anak itu kan terkadang bosan. Nah, mungkin bisa ditambahkan ice breaking berupa hiburan-hiburan apa atau game yang lainnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar tadi lesson study yang disampaikan oleh Mbak Elvina, I think it's very excellent. Udah bagus, cuma memang ada beberapa tambahan itu sangat wajar. Dan yang perlu saya sampaikan itu adalah RPP untuk kelas 8 dan kelas 9 itu menggunakan kurikulum 2013. Dan untuk yang kelas 7 itu kita menggunakan modul ajar, ya Bapak Zaini. Jadi nanti untuk pembapak lesson study-nya untuk yang kelas 7 itu menggunakan modul ajar, sedangkan untuk yang kelas 8 dan kelas 9 itu menggunakan kurikulum 2013. Dan saya sudah mengamati juga Miss Ajeng, Miss Fitri di dalam kelas. Alhamdulillah mereka sudah sangat bagus sekali Pak Zaini. Saya ikut mendampingi mereka, ada beberapa kali pertemuan juga. Saya menanyakan apa alat yang digunakan pada saat itu. Mereka sudah membuat, ini Bu, hari ini saya menggunakan alat peraga, sudah siap, ready, RPP sudah siap. Kemudian itu sangat bagi saya sudah luar biasa. Jadi kemudian untuk pengembangan lesson study-nya untuk yang kelas 7 mohon nanti disesuaikan, ya. Dan saya yakin untuk modul ajar yang kelas 7 itu memang agak berbeda dengan yang kurikulum 2013. Memang banyak sekali di situ alat peraga media yang digunakan, dan alhamdulillah Miss Ajeng sama Miss Fitri sudah melaksanakan itu. Dan saya nggak kebayang dalam waktu yang cukup dekat mereka siap dengan alat peraga dan juga modul ajar, dan itu sangat luar biasa. Iya. Dan saya pernah juga melihat dari luar, karena saya juga waktu itu sedang jalan, saya melihat ice breaking-nya Mas Agus. Waktu itu memberikan ice breaking untuk anak-anak MTS Negeri 2 Trenggalek, Jaya. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata Mas Agus juga sudah melaksanakan ice breaking. Maka untuk mbak-mbak yang lainnya monggo ditiru, ya. Karena itu untuk menyemangati siswa-siswa kita, terutama di dalam pembuatan ini adalah kita sudah audiwiyata tingkat nasional. Jadi kalau misalkan ada siswa kita itu membuang sampah sembarangan ataupun dalam kelas itu kelihatan kotor, silahkan mbak-mbak dan mas tanpa sungkan silahkan mereka dikasih tahu, diberitahu, diarahkan, dibimbing. It's okay. Karena itu adalah untuk juga kita, untuk bersamaan, ya adik-adik. Ya begitu saja masukan dari saya.
Mudah-mudahan berkenan. Kalau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami sebagai guru pamong, khususnya dari Mbak Alvina dan Mbak Sinta yang mata pelajarannya matematika, kebetulan mengajar di kelas 8 A, B, C. A dipegang oleh Mbak Alvina dan juga C, kemudian Mbak Sinta memegang kelas 8B dan C. Karena hanya 3 kelas sehingga kami putuskan yang C itu dibagi 2 biar sama-sama merasakan mengajar di kelas C. Dan selama ini pada waktu melakukan pembelajaran di kelas, saya amati alhamdulillah sudah baik di dalam melaksanakan tugas pembelajarannya di kelas, meskipun kadang-kadang masih ada yang perlu dibenahi sedikit demi sedikit, tapi itu wajar karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Makanya dengan yang kurang mungkin akan diperbaiki dan menjadi lebih baik. Kemudian saya setuju atas usulan dari Mas Agus tadi, itu memangnya juga penting untuk pembelajaran di kelas. Anak-anak biar tidak jenuh juga harus diberikan bahasa Inggrisnya saya tidak tahu, ice breaking. Itu anak-anak diberikan lah istilahnya, mungkin di awal atau mungkin di tengahnya, sehingga biar tidak menimbulkan kejenuhan, karena matematika selama ini adalah seringkali merupakan pelajaran sulit, padahal tidak kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk memberikan pengajaran pada siswa itu, saran saya di dalam memberikan tugas itu anak-anak biar merasa diperhatikan, ya keliling lah setiap meja itu dikelilingi untuk memeriksa pekerjaan anak-anak, kemudian diarahkan, karena anak itu senang kalau ternyata guru saya ternyata memperhatikan saya, meskipun mungkin banyak di antara anak yang malu untuk bertanya atau takut, sehingga kalau nanti tanya itu dikatakan bodoh sama temannya, sehingga itu perlu untuk guru magang yang lainnya atau juga khususnya guru magang Mbak Alvina dan Mbak Sinta untuk melaksanakan pembelajaran itu tidak hanya di depan, tapi juga dengan keliling memberikan pengarahan pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesson study itu sesungguhnya model atau style proses pembelajaran, dan dia lentur, tidak sebatas untuk hanya kurikulum 13, merdeka belajar atau apa saja yang dipakai. Lesson study itu selalu bisa dimanfaatkan dengan baik, karena tujuan utama lesson study ini adalah mengklirkan persiapan. Jadi jarang Bapak Ibu guru yang RPP-nya itu didiskusikan bareng-bareng, itu sesuatu hal yang jarang dan kadang tidak sempat atau belum menjadi kebiasaan. Nah, itu diusahakan setiap lembaga pendidikan itu punya semacam kegiatan yang bersifat rutin untuk membahas satu persiapan pembelajaran yang berbasis lesson study.
Apersepsi itu isinya bukan guru menjelaskan tujuan, manfaat dan aturan penilaian, itu bukan. Tapi guru itu memberikan ingatan kepada anak apa sih pelajaran sebelumnya. Ya. Jadi apersepsi itu melakukan review, bisa review atau itu flashback. Jadi kemarin itu kita belajar apa, sehingga apa yang kita pelajari kemarin itu nyambungnya di pelajaran hari ini. Itu namanya apersepsi. Jangan sampai salah dalam menerapkan apersepsi. Lalu tadi ditaruh di belakang motivasi. Kemudian Bapak Ibu semua, kita harus punya gerakan moral. Dalam semester ini gerakan moral itu apa? Katakan MTSN 2 Trenggalek ini, MTSN 2 Trenggalek memiliki semester ini melakukan gerakan moral dalam hal apa? Maka semua guru harus sama gerakannya, Bu. Bapak punya gerakannya sama. Misalnya kejujuran atau keberanian, atau apa? Misalnya tadi menyebut ilmu atau saya menyatakan kejujuran saja. Orang-orang yang suka berkata jujur akan mendapat 3 perkara: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Semua kelas ngomong tentang kejujuran, wah meledak itu. Iya meledak. Terus dites oleh Pak Kepala Sekolah, oleh Kepala Madrasah. Jadi harus punya gerakan kejujuran dalam semester ini misalnya. Jangan sampai semester ini lepas dari karakter apa yang ingin dicapai. Kalau mungkin di karakter Pancasila itu ada 6, ya mana yang kita inginkan dari 6 profil pelajar Pancasila itu. Nah, kemudian yang terpenting nanti waktu dulu itu mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak dosen untuk waktu yang 2 kali 40 menit untuk di MTS itu tadi juga sudah diusulkan oleh Ketua Magang, jadi bisa bervariasi dalam pembelajaran sehingga siswa tidak menjadi jenuh dalam mengikuti pembelajaran, utamanya pembelajaran yang dianggap sulit bagi siswa. Bagaimana guru mengkondisikan agar kegiatan belajar mengajar yang akan disampaikan itu menjadi nyaman dan mudah diterima bagi siswa, itu yang terpenting, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berhasil, siswanya nyaman, kemudian mudah ditransfer yang disampaikan kepada siswa. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran memang ada tiga poin ya, yang meliputi kegiatan pendahuluan tadi sudah disampaikan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Itu waktunya sudah ditata, jadi silahkan nanti waktu panjenengan tampil disesuaikan. Termasuk untuk membuka pelajaran ini diawali dengan doa, tadi sudah ada di RPP, sudah betul. Cuma untuk motivasi ini bisa mengkaitkan agar siswa itu di dalam motivasi itu bagaimana siswa nanti bisa menyenangi materi yang akan disampaikan. Menyenangi materi yang akan disampaikan. Termasuk untuk apresepsi, biasanya ada syarat pengetahuan yang perlu dipahami siswa apabila menyampaikan materi. Jadi prasyarat misalnya untuk mengajarkan gradien itu berarti siswa harus tahu garis, macam-macam garis, bisa garis miring, lurus dan sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian untuk contoh di sini ada gambar Menara Pisa. Mungkin nanti siswanya juga tanya Menara Pisa di mana, Bu atau Pak, karena mungkin ada yang belum tahu, apalagi di madrasah. Ya panjenengan menjelaskan kenapa kok miring, berapa kemiringannya dibandingkan dengan
tangga yang ada di lingkungan sekolah, misalnya tangga di tempat kita ini kan ada, itu anak langsung bisa mengetahui kondisinya. Di sini sudah banyak, jadi untuk kegiatan inti itu sudah banyak dilakukan. Di sini ada diskusi dan sebagainya. Kemudian sampai pada yang terakhir untuk kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini, mohon untuk kegiatan penutup itu karena diskusi siswa ini mohon untuk di hasil kesimpulan dari hasil diskusi itu disampaikan. Jadi siswa itu diskusi sekian lama itu apa kesimpulannya oleh diskusi itu harus dimunculkan itu, sehingga dalam pelajaran itu nyata oleh berarti lagu diskusi semono semene oleh iki itu harus panjenengan munculkan. Untuk penilaian sudah jelas, insya Allah panjenengan sudah tahu sesuai, untuk pengetahuan keterampilan sudah sesuai ya. Yang pertama adalah pelaksanaan DU. Jika tidak ada perubahan, maka pelaksanaan dan mengamati pembelajaran akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, di mana mata pelajaran yang digunakan adalah matematika, tepat pada materi pokok persamaan garis lurus dan sub materi gradien garis lurus. Untuk pendahuluan mengenai perencanaan pembelajaran sudah disampaikan oleh Saudari Alvina. Selanjutnya saya akan membacakan masukan-masukan dari rekan-rekan listen studi dan juga dosen pembimbing maupun guru pamong. Yang pertama itu tambahan ice breaking agar siswa tidak bosan ketika mereka melakukan pembelajaran. Dan ice breaking itu tidak harus sesuatu yang bersifat lucu, tetapi sesuatu yang bisa memotivasi di mana kata kunci ice breaking yang paling penting. Selanjutnya, siswa sebelum pembelajaran dimulai itu harus mengetahui lebih dulu syarat pengetahuan yang harus dipahami sebelum pembelajaran dimulai. Dan untuk guru model itu harus mempersiapkan dan mengantisipasi dari pertanyaan siswa yang mungkin muncul saat pembelajaran dilakukan. Terima kasih kami sampaikan. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rangkaian acara pada lesson study tahap plan telah terlaksana. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran dan juga perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman 8B. Bagaimana kabarnya? Semangat untuk belajar? Apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Ya. Masuk ke dalam. Bunda Isa Hartoni. Mesin atau sakit? Untuk kelompok yang lain yang belum selesai boleh mendengarkan jawaban temannya ya. Silakan dibacakan soal dan jawabannya.
X sama dengan 3Y dibagi 3X Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kalau mau maju atau mau menjawab pertanyaan saya nilai 12. Ada yang pengen gambar sendiri, mengerjakan sendiri? Tidak ada? Sekarang untuk catatan. Jenis-jenis kemiringan. Ada yang tahu ada berapa jenis kemiringan? Ada yang tahu? Jadi kemiringan itu ada yang positif. Kemiringan positif adalah kemiringan di mana yang garisnya adalah yang condong ke kanan. Jadi untuk dua garis ini menurut kalian kemiringannya positif atau negatif?
Karena condong ke kanan atau miring ke kanan. Kalau misal ini, karena pintar. Yang kedua adalah yang negatif. Bagaimana cara menentukan kemiringan? Ada atau tidak? Apa? Coba yang pojok belakang. Cara menentukan kemiringan ada di halaman 150. Coba bacakan. Yang keras. Perubahan banyak itu juga terbilang. Perubahan kadar itu dapat berubah. Kemiringan adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi perubahan panjang sisi datar atau horizontal. Perubahan panjang sisi tegak, ada yang tahu sisi tegak itu sisi yang koordinat Y atau yang koordinat X? Tegak Y. Ya. Kalau sisi mendatar yang Y atau X? X. Benar, pintar. Oke. Kemudian jika ada dua titik, misal ada dua titik, titiknya itu misalkan X1 dan Y1 dan X2 dan Y2. Itu nanti bagaimana cara kita menentukan kemiringan? Perubahan panjang sisi tegak berarti yang Y. Berarti gradien sama dengan delta Y 1 dibagi X2 dikurangi X1. Paham? Emangnya biar? Besar. Yang sudah sana kelihatan? Misal titik ini, perubahan panjang sisi tegaknya berapa satuan? Dari titik awal ini ke sini. Dari sini ke sini naik berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti perubahan panjang sisi tegaknya adalah 3 satuan. Kalau perubahan panjang sisi datarnya berapa? Dari sini ke sini berapa? 2 pintar. Berarti kemiringan garis yang baru saja saya gambar itu adalah tadi berapa sisi tegaknya? 3. Sisi datarnya? 2. Jadi kemiringannya adalah M sama dengan 3
Saya pengen ada satu yang maju ke depan. Saya bangga deh. Kalian silakan maju. Apakah ada jawaban dari teman kalian yang ketiga? Kalian ini didiskusikan. Ada yang ketiga? Ada yang belum selesai? Sampai di sini ya. Jadi jawaban dari kelompok 1 ini semuanya sudah benar. Beri tepuk tangan. Ya, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi Persamaan garis lurus. Bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Ini kita sedikit mengulas materi pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu Y ini apa? Y dan X ini adalah sebuah variabel. Untuk M ada yang tahu M itu apa? Dan sekali gradien atau kemiringan. Untuk C ada yang tahu? C adalah konstanta. Ingat? Sudah ingat atau masih lupa? Ingat-ingat ya, karena ini adalah prasyarat kalian pelajari materi yang saat ini. Jadi nanti misal ada persamaan Y sama dengan Fx ditambah C, maka M-nya ini adalah gradien. Kenapa tegang? Santai saja. Sebelumnya saya ingin membuat kesimpulan dengan kalian apa yang telah kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, bentuk umum kemiringan
Kemudian jenis-jenis kemiringan. Jika condong ke kanan, kemiringannya condong ke kiri. Sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu Y. Paham? Jika belum paham, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai gradien garis lurus. Sebelum saya akhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan, ingat setelah ini di madrasah ini ada gerakan kurang untuk kalian ya, berupa kebiasaan kalian yang baik di sekolah. Misal kebiasaan bertanggung jawab, kebiasaan jujur. Sudah jujurkah hari ini? Jujur apa? Kemudian memiliki sikap sopan santun. Sudah sopankah hari ini? Contohnya apa? Ya, contohnya misal jika kalian bertemu dengan bapak atau ibu guru itu berjabat tangan, saling cium tangan atau menunduk. Biasa kan ya? Terima kasih hari ini. Saya sangat senang bertemu dengan teman-teman di 8D. Tetap semangat belajar, belajarnya ditingkatkan ya. Tidak ada pelajaran yang sulit. Ingat, tidak ada yang setidaknya mungkin kalian saja yang kurang belajar. Jadi ditingkatkan lagi belajarnya. Siap? Untuk materi selanjutnya kita masih gradien garis lurus. Pelajari lagi biar teman-teman selanjutnya soal-soal bisa diselesaikan semua. Untuk ketua kelas, salam dengan berdoa. Saya akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan lesson study tahap refleksi pembelajaran. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, penyampaian kesan dan juga tanggapan selama proses pelaksanaan studi lesson tahap pelaksanaan pembelajaran oleh Saudari Alvina Nur Amalina. Acara ketiga, penyampaian hasil pengamatan dari tahap pelaksanaan kegiatan studi lesson oleh rekan-rekan dan juga guru pembimbing magang. Acara keempat, pengarahan
kepala madrasah dan dosen pembimbing magang. Acara terakhir penutup. Acara kedua, penyampaian pesan dan tanggapan dari Saudari Alvina Nur Amalia selaku guru model dari kelompok magang MTSN 2 Trenggalek. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kesulitan yang saya alami saat menjadi guru model. Kesulitan yang dirasakan ketika melaksanakan praktik mengajar listening study atau belajar mengajar. Tanggal 15 Oktober tahun 2022 yang dilaksanakan bersama dengan siswa kelas 8B dengan mata pelajaran matematika. Yang pertama, kemungkinan materi yang telah kami persiapkan terlalu banyak sehingga siswa masih bingung ketika mengerjakan soal-soal. Bahkan ada beberapa kelompok yang belum selesai, padahal sudah kami beri waktu kurang lebih 30 menit. Nah, kesulitan ini juga berhubungan dengan pembagian waktu, karena waktu untuk mengerjakan ternyata masih kurang dengan ditandai dengan siswa yang belum selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Mereka terpaksa bilang, iya paham Bu, sudah paham Bu. Menurut saya mereka itu hanya cari aman karena takut jika bilang belum paham itu takut kalau disuruh maju atau takut kalau diberi pertanyaan. Padahal saat diberi soal, siswa itu masih bingung. Jadi ini seperti kesulitan atau PR untuk kami, teman-teman magang yang pengalaman mengajarnya masih sedikit. Bagaimana agar siswa tidak malu-malu atau takut untuk bertanya apa yang belum mereka pahami. Selanjutnya, kepada ibu guru pembimbing magang dan juga teman-teman sekalian yang telah melakukan pengamatan selama proses pelaksanaan pembelajaran dalam kegiatan lesson study, kami persilakan untuk menyampaikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022, Mbak Alvina sudah melaksanakan tugasnya untuk praktek mengajar yang disaksikan, yang diamati oleh teman-teman guru magang dan juga sebagian kecil guru pamong dan juga bapak kepala madrasah. Kemarin saya juga ikut mengamati dari pembelajaran yang sudah dipraktekkan kemarin. Alhamdulillah cukup lancar. Saya acungkan jempol untuk Mbak Alvina yang dengan semangat percaya diri untuk sebagai guru model atau salah satu yang dipilih dari Bapak dosen untuk mewakili dari teman-teman magangnya untuk mempraktekkan hasil RPP yang sudah dibuat Mbak Alvia kemarin. Kemarin anak-anak juga semangat untuk mengikutinya, tapi kalau saya amati anak-anak tidak deket. Nah, kalau penilaiannya Mbak Alvina, pada waktu diskusi juga anak-anak aktif, kemudian maju satu kelompok kalau tidak salah itu untuk mempresentasikan hasilnya dari diskusi kelompok. Kemudian masalah anak malu bertanya, memangnya di dalam pembelajaran itu masih banyak di antara anak-anak kita itu untuk bertanya itu malu atau takut nanti diejek temannya kalau tanya itu dianggap kamu itu
kok bolak-balik tanya. Tapi saya juga pendapat kalau Mbak Alvina untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk tanya itu dengan cara biar anak tidak takut, kita beri kesempatan untuk tanya dengan pendekatan, misalkan ya dengan satu persatu ditanya. Kalau ada waktu itu kamu sudah paham apa belum, gimana, mana yang belum, nanti kalau malu tanya di dalam kelas nanti bisa jawab atau gimana. Salah satunya seperti itu, kalau mungkin bisa nanti dipraktekkan ke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi secara umum saja tentang praktik mengajar yang dilakukan oleh Mbak Alvina, bahwa secara umum praktek mengajar oleh Mbak Alvina kemarin sudah bagus ya. Jadi bisa usaha Mbak Alvina untuk menghidupkan suasana itu sudah maksimal ya. Mungkin Mbak Alvina mengalami kesulitan seperti menjelaskan rumus, kondisi siswa yang mungkin kurang bisa aktif, itu kondisional ya, karena kemarin itu suasananya Mbak Alvina praktek mengajar itu kan dikerumuni banyak orang ya, ada bapak ibu, paman, sehingga siswa mungkin merasa malu atau gimana, itu penyebabnya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi secara umum Mbak Alvina menjalankan praktek kemarin sudah bagus. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari teman-teman magang ingin menyampaikan mengenai observasi pembelajaran kemarin ya. Menurut saya, semua siswa di kelas 8B mengikuti pembelajaran dengan baik. Proses belajar mereka juga sudah baik. Kemudian siswa juga sudah mengikuti arahan dari guru model. Kemudian ada juga siswa yang juga aktif bertanya jika mereka tidak paham dengan pembahasan atau materi yang sedang dipelajari. Kemudian ada beberapa anak yang menurut saya kurang paham dengan materi yang disampaikan. Mungkin karena mereka tidak fokus sehingga belum paham dengan materi tersebut. Kemudian usaha dari guru model dalam mendorong siswa yang kurang aktif untuk belajar. Guru model sudah menunjuk siswa yang kurang aktif untuk mengerjakan soal di depan kelas. Kemudian guru model juga memberikan penekanan materi kepada siswa yang kurang aktif. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Saya juga ingin sedikit menyampaikan beberapa hal yang saya catat waktu observasi kemarin. Di antaranya yaitu ini kan dari mahasiswa yang diamati yaitu siswanya. Nah, dari pengamatan saya siswa itu ketika berkelompok itu pada umumnya tempat duduk mereka itu sesuai dengan circle mereka. Biasanya kumpulnya sama siapa, yang pintar kumpul sama yang pintar, yang biasanya nakal-nakal itu sama kumpul sama yang nakal-nakal. Nah, ketika ada bagian kelompok yang berdasarkan tempat duduk mereka yang dekat, itu mereka menjadi tetap kumpulannya untuk berkelompok itu tetap untuk yang
diajak komunikasi untuk mengerjakan tugas itu tetap. Jadi yang kumpulannya anak-anak yang pandai itu, yang pandai dan rajin itu seringkali kemungkinan besar tidak mampu menyelesaikan masalah yang diberikan. Namun kumpulan anak-anak yang memang dasarnya kurang sergap, bukannya tidak bisa, kurang sergap, itu kurang mau belajar dan kesulitan memecahkan masalah. Sebenarnya target kemarin yaitu kan apabila diberi tugas itu kan sampai selesai gitu Pak ya. Nah, namun pada faktanya yang selesai hanya beberapa kelompok. Dan resiko dari adanya kelompok ini tadi, kalau ada satu yang bisa, itu yang mengerjakan ya tetap hanya satu itu, yang lainnya berdigarap kaya lah sisa. Nah, namun waktu kemarin karena memang lesson study ini karena ada yang mengamati dan juga di video, nah secara tidak langsungan bisa diartikan ini tidak natural. Anak-anak itu menjadi yang biasanya itu ramai sendiri, waktu itu menjadi nurut, senyap, terlihat ikut mikir. Nah, namun saya amati memang ada beberapa anak itu yang memang tidak begitu memikirkan apa tugas yang diberikan oleh ibu guru. Mungkin cenderung kembali lagi pada pemikiran anak. Mungkin anak itu ada kurang ketertarikan untuk belajar. Nah, mungkin itu yang menjadi problem secara umum. Mungkin dari Bapak Ibu guru nanti bisa memberikan arahan bagaimana untuk menarik perhatian anak-anak itu supaya tertarik dengan apa yang akan diajarkan. Karena kemarin untuk materi yang disampaikan itu gradien, kemudian guru menyampaikan syarat pengetahuan. Jadi manakala guru mau menyampaikan gradien, yaitu persamaan Y sama dengan MX plus C. Kemarin juga disampaikan, diuraikan bahwa Y dan X itu variabel, kemudian M gradien dan C merupakan bilangan konstan atau tetap. Syarat pengetahuannya persamaan garis lurus. Jadi guru waktu itu menyampaikan kepada siswa, masih ingatkan kalian persamaan garis lurus, seperti itu. Nanti bisa rekan-rekan mahasiswa juga menyampaikan saat di lapangan itu. Memang sebelum kita menyampaikan materi pembelajaran itu bisa disampaikan syarat pengetahuan sehingga siswa bisa menghubungkan materi yang lalu dengan materi yang akan kita pelajari. Itu sehingga ada sinkronisasi. Kemudian karena waktunya 2 kali 40 menit, saat itu guru juga memotivasi atau mengarahkan siswa agar tidak tegang dalam mengikuti pembelajaran dengan cara berhitung 1, 2, 3, 4 door dan seterusnya, sehingga siswa bisa lebih enjoy, lebih termotivasi, tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Termasuk siswa yang kurang konsentrasi itu mendapat sanksi. Jadi sehingga ada hukuman bukan hukuman ya, sanksi bagi siswa, disuruh menyebutkan gradiennya mana. Jadi ada beberapa persamaan, misalnya Y sama dengan 2X plus C, Y sama dengan 10X plus C. Kemudian ada persamaan Y min 4X plus C. Jadi seperti itu. Sehingga kalau siswa itu memang paham, jadi bisa menyebutkan
angka-angka mana yang termasuk gradiennya. Jadi seperti itu. Jadi bisa memotivasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian guru juga mengarahkan untuk kemiringan untuk gradien garis lurus. Kemarin ada persamaan M sama dengan delta Y per delta X. Kalau dalam persamaan berarti ya selisih Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Tuh. Kemudian ada yang ditunjuk kemarin namanya Santika. Jadi kemudian kebetulan anaknya bisa menjawab. Jadi dan pada kegiatan kemarin guru juga menyampaikan beberapa macam kemiringan. Jadi jenis-jenis kemiringan termasuk kemiringan positif, negatif, gradien 0, gradien yang tidak terdefinisi, artinya sejajar dengan sumbu Y dan X, mungkin seperti itu. Kemudian setelah disampaikan materi, kemarin siswa untuk melaksanakan diskusi. Diskusi tadi disampaikan oleh Ketua Magang bahwa Bapak Ibu dalam diskusi itu dalam membentuk kelompok jangan sampai membentuk kelompok yang homogen. Artinya apa? Yang pandai dikelompokkan jadi satu yang pandai, yang tidak bisa dengan tidak bisa, atau yang sedang dengan yang sedang. Ini akan menjadikan kegiatan diskusi tidak hidup, sehingga kelas tidak menjadi aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi silakan nanti manakala panjenengan praktek di lapangan itu untuk kelompok diskusi laksanakan secara acak. Mungkin nanti yang pandai bisa terbagi beberapa kelompok sehingga bisa menghidupkan kelompok tersebut dalam berdiskusi, sehingga semua kelompok bisa menjadi aktif. Tapi kalau tidak bisa semua, ya tinggal mengikuti, tidak bisa aktif itu dalam kegiatan kelompok itu. Memang dalam guru yang sudah disiapkan ya, dalam model guru model itu memang sudah kita di skenario. Untuk itu bisa kita jadikan patokan manakala kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu nanti penampilan rekan kita dalam guru model ini bisa diterapkan manakala panjenengan sudah terjun di lapangan saat mengajar. Dan kemarin alhamdulillah untuk kegiatan belajar mengajar di kelas 8B itu sudah berjalan lancar. Jadi gurunya ya tidak derdek, muridnya ya lumayan nyaman dalam pembelajaran. Jadi itu sehingga kegiatan kemarin itu pada dasarnya seluruh kegiatan bisa terlaksana dengan lancar sampai kegiatan diskusi. Hanya saat kesimpulan diskusi saya tidak bisa sampai akhir karena ada tamu yang harus saya temui. Namun pada dasarnya seluruh kegiatan belajar mengajar ini sudah tertata secara nyaman, secara siswanya juga aktif. Jadi walaupun ada memang beberapa siswa seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk kelompok diskusi ini memang harus dipilih atau dikelompokkan secara heterogen agar bisa kegiatan diskusi berjalan lancar. Selanjutnya yaitu pengarahan dan bimbingan dari dosen pembimbing magang di MTSN 2 Trenggalek kepada Bapak Dr. Haji Zaini Falsyah, SAG MPDI. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi itu dulu itu yang kita inginkan adalah bagaimana ketika saat sekarang ini menemukan ya kelebihan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Dan pada pengamatan siswa itu yang terpenting, apakah siswa yang kita amati saat pembelajaran itu ada hal yang sekiranya dapat diambil suatu aktivitas yang sebanding lurus dengan pembelajaran atau kontraproduktif ya. Jadi anak-anak ini sedang dalam proses pembelajaran sesuai alur yang sudah dibuat oleh guru model apa tidak, dan bagaimana cara mereka menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan tugas atau tagihan daripada guru model yang berlangsung saat itu. Jadi yang terpenting ini ya, dan guru model itu sesungguhnya juga bagian dari contoh atau spesimen model pembelajaran yang nanti secara makro diikuti bersama-sama seluruh madrasah. Nah, kalau guru modelnya guru yang asli di sini, kemudian prosesnya dijalankan sesuai standar lesson study, itu menjadi model juga Pak Kepala Madrasah. Jadi nanti suatu ketika guru modelnya juga dari guru asli sini, lalu nanti apa yang terjadi di kelas itu ya, dilihat anak-anak dalam pembelajarannya apa memang begitu. Karena kan tadi kalau ada nuansa pilih-pilih kelompok gitu ya, kira-kira sekolah sini muridnya apakah begitu gitu ya. Itu menjadi catatan kita. Kalau dalam pembelajaran terjadi begini, maka nanti kualitas ataupun proses belajarnya kurang merata. Merata itu kalau di antara mereka yang kemampuannya sedang ke bawah dan sedang ke atas itu sudah berbaur dan tidak pilih-pilih teman, itu menjadi role model. Jadi sesungguhnya lesson study itu harapannya seperti itu. Tetapi begini, kemarin mungkin pada saat dulu itu belum ada label ya anak-anak itu. Jadi kalau lesson study itu kita tidak menunjuk nama, tapi menunjuk nomor. Karena itu harus ada nomor punggung. Nah, nomor punggung harus dikasih. Jadi kalau kita nomor punggung 8 gitu ya, dan lihatnya dari belakang, kita tidak akan bisa melihat anak-anak. Nah, kadang-kadang kita juga tidak harus direkam atau di video biar tidak menimbulkan subjektivitas atau situasi yang tidak natural itu akan terjadi. Coba kalau tidak di video dan pengamatnya tidak usah banyak-banyak, biasa saja duduknya di belakang, karena di belakang kita kan sudah bisa melihat nomor punggung, nomor punggung di belakang, bukan nomor dada. Kalau nomor dada kan tidak diincang, benar maksudnya. Nah, nomor 8 itu kelihatannya ada pergerakan yang mencurigakan. Jadi nomor 9 kayaknya mengajak teman. Nomor 10 sepertinya dia selalu minta temannya supaya ngomong, tapi dia sendiri tidak pernah ngomong. Jadi ada kejadian-kejadian yang unik ya, yang gitu. Jadi kita seakan-akan tidak ada tanda-tanda mengamati, tapi kita berhasil memotret atau menciduk dulu. Jadi melihat secara natural kejadian seperti itu. Dan pengamat tak boleh mengganggu atau jalan-jalan muter malah gede-gede mengintimidasi anak, itu tak boleh terjadi di dalam proses dulu itu. Jadi dulu itu harus unik, harus duduk di belakang pengamat itu, jangan sampai sembarangan. Nah itu tadi bisa mengarah kepada tidak natural katanya. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan atau hasil notulen kegiatan
lesson study tahap refleksi pembelajaran kepada saudari Sinta Dewi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan notulen refleksi pembelajaran mesin studi pada tanggal 24 Oktober 2022. Sebagaimana yang sudah disampaikan kesan dan pesan dari guru model, yaitu mengenai suasana kelas yang kurang kondusif karena mungkin cuaca yang terlalu panas dan terlalu banyaknya pengamat yang hadir saat pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kedua, kemungkinan materi yang terlalu banyak sehingga waktu pengerjaan berkurang. Ketiga, siswa yang masih malu untuk bertanya materi yang kurang paham. Dan yang terakhir, kesulitan mengenai penyampaian materi karena siswa belum menguasai materi prasyarat. Dan selanjutnya adalah penyampaian masukan dari guru pamong dan juga rekan-rekan mahasiswa riset studi, yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran, di mana secara umum pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan dengan lancar dan maksimal. Untuk materi yang disampaikan juga sudah tepat dan tidak terlalu banyak. Selain itu, pembangunan suasana pembelajaran sudah bagus dan bisa dijadikan contoh guru lain dalam pelaksanaan pembelajaran harian yang mendatang. Untuk penyampaian pembelajaran dan penerimaan materi itu tergantung SDM atau siswa, karena tidak semua siswa itu bisa cepat tanggap. Dan juga guru model sudah mendorong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya, pengarahan dari kepala madrasah. Secara umum, guru model sudah melaksanakan pelaksanaan pembelajaran dengan baik, seperti sudah melakukan salam saat pembukaan, absensi, dan memberikan motivasi serta dorongan untuk siswa agar lebih giat belajar. Terima kasih kami sampaikan. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Berdirinya saya di sini selaku pembawa acara, memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.